Oke, kembali lagi dengan saya Kiki Nurita Komalasari dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas salah satu contoh program berorientasi objek. Ada contoh soal yang pertama, buatlah sebuah program untuk menghitung konversi nilai suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang akan dikonversi dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua, setelah hasil konversi ditampilkan, maka program memperbolehkan pengguna untuk mengulangi proses konversi dengan nilai yang berbeda. Oke, yang langkah pertama yang dilakukan adalah itu membuat algoritma narasi, di mana contohnya ada di ini. Yang pertama, pilih sistem konversi akan dihitung apabila angka 1 untuk konversi dari Celsius ke Fahrenheit dan apabila angka 2 untuk konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, yang kedua, jika memilih angka 1, maka yang pertama, tampilkan keterangan konversi suhu Celsius Fahrenheit. Yang kedua, kemudian pengguna memasukkan nilai derajat Celsius yang akan dikonversi. Selanjutnya, nilai yang sudah dimasukkan oleh pengguna dikonversi menjadi derajat Fahrenheit dengan rumus sama dengan 9/5 nilai Celsius tambah 32. Itu rumus dari derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, tampilkan hasil konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Selanjutnya, jika memilih angka 2, maka ini hampir sama yang di atas ya, hampir sama dengan memilih angka 1 ini. Oke, selanjutnya tampilkan keterangan konversi suhu Fahrenheit ke Celsius. Kemudian pengguna memasukkan nilai derajat Fahrenheit yang akan dikonversi. Nilai yang sudah dimasukkan oleh pengguna dikonversi menjadi derajat Celsius dengan rumus 5/9 nilai Fahrenheit minus 32. Dan terakhir, tampilkan hasil konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Namun, jika memilih angka 3, maka program akan ditutup. Jadi jika tidak ada pilihan selain 1, 2, 3 itu maka program akan ditutup. Kita contohnya untuk memilih angka 4, maka tidak bisa. Oke. Nah, ini cuman memilih angkanya itu sampai 3. Oke, next. Selanjutnya akan membahas terkait dengan flowchart. Ketika kita sudah melakukan membuat program algoritma narasi, maka selanjutnya yang dilakukan untuk pembuatan PBO itu adalah flowchart. Di mana yang pertama dilakukan itu adalah ada start, yang kedua ada integer menu atau double menu hasil konversi. Nah, hasil konversi ini termasuk variabel. Oke. Dan selanjutnya output output. Pilih sistem konversi yang akan dihitung. Jika 1 konversi dari Celsius ke Fahrenheit, jika 2 konversi dari Fahrenheit ke Celsius, jika 3 maka keluar. Nah, masukkan pilihan. Pilih angka 1, 2 atau 3. Selanjutnya ada input menu. Menu 1. Jika benar, maka melanjutkan ke output. Masukkan nilai derajat Celsius yang ingin kita masukkan. Input sama dengan suhu. Oke. Selanjutnya hasil konversi. Hasil konversi itu sama dengan 9/5 kali suhu plus 32. Maka hasil konversi adalah hasil konversi ditambah derajat Fahrenheit. Nah, ini jika benar. Namun jika salah itu kembali lagi ke menu 2, outputnya itu masukkan nilai derajat Fahrenheit yang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Oke, selanjutnya hasil konversi itu sama dengan 5/9 dikali suhu minus 32. Outputnya hasil konversi adalah hasil konversi ditambah derajat Celcius. Jika ini salah lagi, maka lanjut ke program ketiga, pilihan ketiga. Oke, ketika kita memilih ketiga, maka outputnya program selesai.
Jika salah, maka pilihan tidak valid atau silahkan pilih 1, 2, atau 3. Kembali lagi ke awal jika sudah selesai sampai sini. Ini ada contoh outputnya. Oke, kita membahas terkait dengan bahasa pemrograman PHP. Di sini ada namanya bentuk subprogram biasa sama subprogram function. Oke. Dan subprogram fungsi dan prosedur. Yang pertama itu adalah program biasa, di mana menu suhu hasil konversi ini termasuk dalam variabel. Yang selanjutnya adalah awal dari perulangan ini. Echo itu termasuk dalam bahasa pemrograman PHP. Maka pilihan sistem konversinya akan dihitung. 1. Konversi dari Celsius ke Fahrenheit. 2. Konversi dari Fahrenheit ke Celsius. 3. Keluar. Masukkan pilihan. Kita pilih angka 1, 2, atau 3. Menerima pilihan dari pengguna. Itu menggunakan variabel menu sama dengan readline. Gunanya untuk menerima pilihan dari pengguna. Oke, selanjutnya switch variabel menu ini case 1 itu jika pilihan angka 1 maka masukkan nilai derajat Celcius yang sesuai kita inginkan nantinya. Oke. Untuk menerima suhu dalam Celcius itu menggunakan variabel suhu sama dengan readline. Nah, jika kita ingin berhenti maka di sini dikasih dengan break. Kalau tidak dikasih dengan break maka program akan tidak ada berhentinya. Ini berulangan berlanjut selama pilihan while ini perulangan berlanjut selama pilihan tidak sama 3. Oke. Selanjutnya kita bahas terkait dengan subprogram function. Bedanya apa? Cuman nantinya ditambahin lagi terkait dengan ini function. Di sini termasuk ke dalam subprogram function, di mana pembuatan function itu menggunakan function Celsius ke Fahrenheit atau menggunakan variabel suhu Celsius. Bagaimana cara menghitung konversi? Jadi untuk menghitung konversi Celsius ke Fahrenheit itu menggunakan letron 9 per 5 dikali variabel suhu Celsius. Oke. Di mana ini termasuk pengembalian nilai hasil perhitungan. Untuk pembuatan fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius hampir sama, cuman beda nilainya dan beda dari rumusnya. Inilah pembeda dari program biasa sama program function. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan prosedural dan function. Di mana di bawah ini, inilah yang pembeda antara subprogram biasa dan subprogram function dan prosedural. Di sini sudah ada pembatas, ini artinya yang dibedakan dari di atas. Cuman untuk penambahan yang prosedural itu lebih terperinci lagi. Untuk pembuatan pembuatan fungsi konversi ke Fahrenheit hampir sama ya yang di atas tadi, cuman bedanya di ini. Function tampil Celsius. Nah, ini nih yang disebut dengan prosedural. Bagaimana cara membuat prosedural untuk menampilkan hasil konversi ini. Nah, ini disebut dengan program prosedural. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.